Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ibu dan adik-adik yang Allah muliakan, insyaAllah, alhamdulillah, izin Allah kita hari ini bisa dipertemukan dalam satu majlis ilmu, dan kita berada di ruangan yang dipenuhi oleh malaikat. Kita didoakan oleh malaikat dengan kalimat Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang di dalam majlis ilmu ini dan ampunilah mereka. Itu doa malaikat kepada orang yang berkumpul-kumpul di dalam majlis ilmu. Hari ini kita akan belajar atau membahas salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang ada golongan orang-orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Kita tahu Bapak Ibu bahwa kita ini memang bangkit dalam keadaan telanjang, dan itu Nabi yang menyebutkan bahwa di hari kiamat nanti ketika kita bangkit, kata Rasulullah, dikumpulkan di padang mahsyar, yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Di hari kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak pakai sandal, uratan, telanjang, wa ghurla, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Jadi memang keadaan kita memang awal kebangkitan itu telanjang. Lalu Nabi membaca summa qara'a, itu surat Al-Anbiya 104. Nabi bacakan kama bada'na awwala khalqin summa nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami ciptakan engkau pertama sekali dalam keadaan telanjang, lalu kami balikkan lagi engkau dalam keadaan telanjang. Jadi keluar bayi dalam keadaan telanjang, nanti waktu dibangkitkan pun seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Jadi kita keluar dari alam barzah itu seperti keluar dari alam rahim. Jadi udah jadi bayi semuanya, tidak pakai sandal, telanjang kaki, kemudian tidak berpakaian, dan ghurla, tidak berkhitan. Jadi kembali seperti semula. Nah, kemudian baru Nabi sambung, wa awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim, dan pertama sekali yang diberi pakaian nanti adalah Nabiullah Ibrahim. Jadi dari semua makhluk yang pertama sekali diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim. Setelah itu baru Nabi Muhammad, setelah itu baru nabi-nabi yang lain, terus berjenjang
dengan level yang paling mulia di sisi Allah, para sahabat dan seterusnya. Kenapa Nabi Ibrahim yang diberi pakaian pertama di akhirat nanti? Dalam tafsir Faidul Qadir disebutkan bahawa karena Nabi Ibrahim demi membela Allah dilucuti pakaiannya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, sebelum dicampak dilepas dulu bajunya, baru dicampak. Jadi demi membela Allah, Nabi Ibrahim ini hampir ditelanjangi. Makanya ketika dibangkitkan, Allah muliakan Nabi Ibrahim lah yang pertama sekali diberi pakaian karena kemuliaan itu. Jadi konsep hidup memang begitu, Ibu. Kita ini kadang-kadang terpaksa berkorban dengan harta, dengan jiwa. Maka apa yang kita korbankan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang pernah mengorbankan harta untuk kesejahteraan seorang yang miskin, maka harta itu akan dikembalikan untuk mensejahterakan orang tersebut. Siapa yang pernah memberi pakaian kepada orang miskin, maka Allah muliakan pakaiannya di akhirat. Siapa yang pernah memberi makan kepada yatim, miskin, janda, maka Allah akan memberinya seluruh kesenangan melalui surga. Jadi itu konsep memang, apa yang kita keluarkan maka dibalas di akhirat. Nabi Ibrahim mengorbankan dirinya untuk dibakar, maka Allah ganti kemuliaannya, dia yang pertama sekali diberi pakaian oleh Allah. Lalu Nabi Ibrahim dicampak, ternyata api tidak membakar Ibrahim berdasarkan perintah Allah, ya naru kuni bardau wassalaman ada Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Ibrahim. Jadi kalau begitu, semua makhluk itu pada dasarnya menunggu perintah Allah. Sejatinya Allah beri panas pada api itu karena diizinkan memanaskan. Ibu, sejatinya Allah beri panas pada api karena diizinkan untuk memanaskan. Jadi tidak berjalan begitu saja. Jadi orang kan selama ini yang imannya masih belum mampu memahami tentang kekuasaan Allah, mengira api kalau sudah hidup langsung panas, mengira api atas nama dihidupkan bisa membakar. Ternyata tidak begitu. Api itu tugasnya hanya hidup. Masalah bakar tidak bakar urusan Allah. Buktinya api hidup tapi tidak membakar. Siapa yang perintahkan api untuk tidak bakar? Allah. Ini yang harus betul kita pahami. Kita ini menjalani hidup, Ibu, bukan normal jalan begitu saja, enggak. Semua kita di dalam perintah, di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira kita ini lulus PNS gara-gara kita pintar. Tapi itu izin Allah. Kalau Allah enggak kasih izin, mahasiswa kumlot pun enggak akan lulus, Ibu. Jangan kira bahwa kita miskin karena kita memang tidak pintar. Tidak begitu. Kita ini miskin karena Allah yang memiskinkan. Cuma Allah miskinkan ada dua maksud. Bisa jadi azab, bisa jadi ujian. Kalau kita orang saleh tetap miskin, berarti kita diberi ujian.
dan orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Kita ini sanggup jalan bukan karena kaki yang bekerja, tapi karena kaki diperintah Allah berjalanlah. Maka ketika kaki Allah stop, jangan jalan lagi, stroke kita, asam urat kita itu Allah sudah perintah, jangan jalan. Makanya semua yang beredar di muka bumi, atas semua makhluk, itu semuanya di dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bisa merasakan kita ini begitu kecil, hina, dan satu-satunya pengharapan kita untuk bisa hidup bahagia dunia akhirat hanya dengan izin Allah. Makanya amal kita tidak dihitung kalau Allah tidak ridha, tapi amal kecil dihitung masuk surga kalau Allah ridha. Makanya cinta pada Allah itu melebihi daripada amal saleh. Cinta pada Allah melebihi amal saleh. Itu pegang baik-baik, Ibu. Karena orang selama ini terlalu pede pada apa yang dia jalani, sehingga semua dia nasihati anaknya, nak belajar baik-baik ya nak, biar kamu pintar. Nak kerja yang bagus, biar kamu bisa dipertahankan di kantor itu. Jarang yang menasihati, nak tetap taat pada Allah, tetap taat pada Allah, agar kamu pintar, agar kamu dapat kerja, agar kamu ini. Jadi enggak digantungkan ke Allah, digantungkan pada keinginan manusia. Di situ beda. Orang yang tahu siapa Tuhannya dan tahu apa yang dilakukan oleh Tuhannya, maka semuanya digantungkan ke Allah. Inilah keimanan. Amal saleh banyak, tapi Allah benci kepadanya karena satu kesombongan. Allah bisa hanguskan amal saleh itu. Padahal cuma hati aja enggak cocok dengan Allah, cuma hati, semua amal saleh dihapus. Coba lihat hadis yang 3 orang pertama yang dimasukkan ke neraka. Yang pertama siapa? Orang yang jihad fisabilillah. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau jihad dulu di dunia? Aku membela agamamu ya Allah. Aku berharap syahid darimu ya Allah. Aku berharap surgamu ya Allah. Apa kata Allah? Kazzabta, engkau bohong. Engkau berjuang demi dikenal sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Kan hangnya sedikit cuma. Dia tetap perang, tapi hangnya sedikit. Dia ternyata terselip di hatinya agar dipuji-puji sebagai pemberani. Kan sedikit cuma itu. Dihadirkan orang kedua, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, dan qari. Dia belajar Al-Quran, dia belajar ilmu-ilmu agama. Lalu Allah tanya, untuk apa engkau menuntut ilmu? Dia jawab, untuk menegakkan syariat ya Allah, demi mengharap ridhamu ya Allah. Kata Allah, kazzabta, engkau bohong. Engkau menuntut ilmu supaya dikenal sebagai orang alim. Di mana errornya, Ibu? Ini saja errornya sedikit. Padahal di pesantren 12 tahun hafal Quran, tapi karena supaya dikenal sebagai Al-Hafiz, kalau enggak ditulis nama Al-Hafiz, enggak mau dia jadi imam, harus tulis Al-Hafiz. Marah dia. Kalau enggak dipanggil ustaz, marah dia. Padahal istrinya enggak pernah panggil ustaz. Dihadirkan orang ketiga yang ahli sedekah. Tanya Allah, kenapa engkau bersedekah? Demi mengharap ridhamu, pahalamu, surgamu ya Allah. Kazzabta, engkau bohong. Engkau sedekah supaya dikenal sebagai orang dermawan. Ini berarti apa, Ibu? Koneksinya karena enggak baik hubungan dengan Allah, tidak tulus mencintai Allah dengan amalnya. Ternyata semua mereka tiga-tiganya, kata Allah, wahai malaikat, seret 3 orang ini, seret, masukkan ke neraka. Ujungnya neraka. Ujungnya neraka. Ya.
Maka hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Ibu yang Allah muliakan. Tapi kalau ahli maksiat, tapi dia simpan sesuatu cinta pada Allah tulus, Allah bisa hapuskan maksiatnya. Coba baca hadis tentang hadis bitaqah, hadis tentang kartu, disebut hadis bitaqah. Ada seorang dihadapkan Allah di akhirat. Ini hadis sahih, riwayat, kalau nggak salah saya riwayat Bukhari. Dihadirkan di hadapan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kitabnya, catatan amalnya. Sejauh mata memandang, dosa semua. Dibuka lembaran amalnya, dosa semuanya, dosa semuanya. Dibuka halaman ini, dosa. Dibuka hari Rabu tanggal 29 April tahun 2069, 1969, dosa semuanya. Cik dari pun, dari lahir udah lakukan dosa. Dah. Jadi enggak ada celah-celah baiknya. Memang mati dalam keadaan itu. Dia sampai ketakutan berdiri di hadapan Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, masih ada satu yang tersisa dari amalmu. Apa dia? Allah terbilang malaikat. Sekarang malaikat nampakkan amalnya yang tersisa. Dikeluarkanlah kartu. Kartu itu tertulis La ilaha illallah. Ternyata orang ini masih menyimpan di dalam hatinya bahwa Tuhanku tiada lain kecuali Allah. Itu yang dia simpan di hatinya, dan itu tulus dia beriman pada Allah. Lalu dia mengatakan, memang kartu ini bitaqah, dalam hadisnya disebut bitaqah. Memang kartu ini bisakah kartu ini membela aku ya Allah? Lihat amalku yang amal burukku begitu banyaknya. Bisakah kartu ini membela aku? Lalu Allah mengatakan kepada malaikat, sekarang timbang. Ditimbanglah. Ternyata satu kartu tertulis La ilaha illallah dengan catatan amal buruk yang penuh, lebih berat kalimah La ilaha illallah. Allah katakan, karena engkau mencintaiku, maka masuklah ke surga. Ku hapuskan semua, ku maafkan segala kesalahanmu. Bisa ditangkap ibu? Allah itu punya hak veto. Allah lihat hamba yang benar-benar mencintainya, dengan nama Allah gugurlah semua amal yang buruk. Tapi hadis ini bukan bermakna sengaja. Jadi orang ini mati dalam keadaan enggak sempat taubat dengan berbagai keadaan. Bukan sengaja enggak taubat. Preman-preman hari ini sengaja enggak taubat, udah diingatkan jangan tinggal solat. Itu beda perlakuannya. Berarti dia menghina Allah. Menghina Allah itu berarti. Dan waktu kejadian itu, kalau kita pikir-pikir ibu, adakah malaikat yang berani protes? Malaikat protes, oh enggak bisa kayak gini ya Allah. Oh rugilah kami catat dia dari masa baliknya, capek-capek kami catat, kok dengan kalimah ini saja bisa masuk surga. Oh enggak betul ini. Kami resign lah kalau kayak gitu. Misal ibu, berani malaikat mengatakan itu? Tidak. Atas nama Allah katakan, engkau ku maafkan, masuk surga, kata Allah. Kenapa malaikat enggak berani? Karena malaikat tidak berani melawan nama penguasanya, nama Allah yang menciptanya, yang menguasainya. Ini catatan kunci bagi kita, ibu. Allah itulah yang sasaran kita. Nabi itu jembatan menuju Allah. Kita di dunia sudah mempraktekkan seperti itu, cuma kita enggak sadar selama ini siapa Tuhan kita. Ketika ada razia ibu di jalan, yang paling banyak selamat dari razia yang bisa nampakkan kartu. Ini polisi berdiri semuanya, disuruh stop.
Udah bincang-bincang, kita nampakkan kartu, ternyata kita istrinya Jenderal Fulan misalnya, ternyata kita istrinya Sambo misalnya begitu. Kalau istri Sambo dihabisi bunga ya. Ternyata kita suami kita adalah Jokowi misalnya. Nah, dengan nampakkan kartu, ada polisi yang berani menahannya. Ada, kata polisi, oh siap ibu, siap, lewat, silakan lewat, silakan lewat. Hanya dengan menampakkan nama Jokowi. Ibu lihat, di dunia saja kita sudah mempraktekkannya. Maka jangan fikir malaikat itu bekerja tanpa perintah. Itu semua makhluk Allah, semua makhluk Allah. Makanya kalau ingin berbuat amal saleh, iringi dengan rasa taat, cinta kepada Allah. Tidak akan sempurna iman kita kecuali Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Ini kan orang kadang-kadang mikir, kok bisa kayak gitu ya? Berarti kalau dengan kalimah saja bisa masuk surga? Enggak. Masalahnya malaikat berhadapan dengan Allah. Makanya disuruh baca ayat kursi sebelum tidur. Syaitan itu bukan takut sama orang yang baca, karena syaitan tahu ni orang baca ayat kursi ni koruptor juga ni. Ini juga ni orang jahat juga ni. Tapi ketika dia baca ayat kursi, syaitan tidak berani melawan pemilik ayat. Simple, kerjanya simple begitu. Baik. Jadi kita kembali, begitulah Allah menyelamatkan Ibrahim, karena Ibrahim telah membela agama karena Allah Subhanahu Wa Taala sampai dilucuti pakaiannya. Jadi semua benda, api, semuanya bekerja di atas perintah Allah. Ketika sedang kebakaran, walaupun tidak ada hadis, salah satu yang bisa membuat api mereda adalah menyebut-nyebut nama Allah. Maka kan ada orang azan, memang enggak ada hadis yang menyuruh azan ketika kebakaran, tapi itu diambil secara umum. Semua makhluk atas mendengar nama Allah, dia takut sama yang penciptanya, dia takut itu. Maka api itu bergerak sesuai keinginan Allah. Itu setahun yang lalu kan beredar itu di YouTube, terbakar jajaran rumah. Yang tidak terbakar satu warung yang suka sedekah. Ada ibu lihatkan di YouTube, terbakar kiri kanan, habis hangus. Satu warung enggak terbakar karena suka bersedekah. Siapa yang perintahkan api lewat? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah bilang, yang ini jangan dibakar, jangan makan yang ini. Bagi api, siap ya Allah, siap ya Allah. Lewatnya terus ya, Bu. Waktu kejadian kawah gunung apa itu yang Semeru apa yang satu pesantren dilewatinya, satu komplek pesantren hafizah Quran, pesantren tahfidzul Quran yang di dalamnya zikir, sebut-sebut nama Allah, dilewati oleh air lahar itu, dilewati Bu. Yang lain semuanya rumah hancur, hangus, semua tanah semuanya hancur. Begitulah kalau Allah ingin mengatakan dan memerintahkan sesuatu, ya. Itu dulu pahami. Makanya nanti kita ni, apa yang kita usahakan untuk Allah, Allah muliakan kita dengan usaha itu. Jadi kita pertama memang semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, agar kita menyadari diri bahwa kita ini adalah makhluk yang hina. Karena manusia ini sombong. Kita ini kan bisa sombong dengan pakaian kita. Paling kurang kan kita nampak, ibu, enggak sombong sama orang. Waktu kita bercermin sebelum ikut pengajian, kita kan bercermin dulu. Kita lihat, ya Allah, alhamdulillah masih cantik. Ya Allah, sudah 60 masih seksi. Misal kita pegang-pegang pipi kita, ibu, pegang-pegang kan. Ya alhamdulillah enggak ada jerawatnya. Apa yang kita lupakan, ibu? Waktu kita bercermin, kita lupa bahwa kita dibuat seperti itu karena Allah yang membiarkan kita masih bisa jalan,
masih bisa pakai bedak, masih bisa ngomong. Allah, itu yang kita lupakan. Makanya kadang-kadang kita ini terbersit seakan-akan kita punya kekuatan. Makanya Allah telanjangkan semua waktu dibangkitkan, agar engkau tahu bahwa engkau tidak punya lagi apapun yang engkau andalkan. Nggak punya apa-apa lagi, udah telanjang udah. Nah, apakah kita laki-laki dan perempuan akan saling melirik-lirik, Ibu? Aisyah nanya ke Nabi, kalau begitu kita lirik-lirik ya Rasulullah. Kata Nabi, hai Aisyah, meduah kata Rasulullah, al-amru yawma idzin asyaddu min ayyuhimmahum zak, kata Rasulullah. Nanti hari itu tidak ada yang bisa melirik kanan kiri, karena kengerian di hari itu membuat dia melupakan kiri kanannya. Semua orang mikir nasib masing-masing. Ini waktu bangkit itu, Ibu, kita kan bangkit dalam keadaan hujan rintik. Kita bangkit dari kubur tu nanti dalam keadaan hujan rintik. Baca hadis Nabi yang sebutkan. Jadi suasananya lembab begitu, Ibu. Hujan turun baru kita bangkit. Nah, nanti tanah-tanah yang tersisa ini itu dibereskan oleh air hujan. Nah, kemudian barulah semuanya berdiri dalam keadaan mulai bertanya-tanya. Ya, orang-orang kafir bertanya, "Man ba'asana mim marqadina haza?" Siapa yang bangkitkan kita ini? Kok kita udah berada di alam lain? Semuanya merasa takut. Makanya bayi pas keluar dari alam rahim, dia bingung. Karena bingung, nangis. Ini kok udah beda nih, biasanya gelap. Kok tiba-tiba udah nampak mamaknya. Makin takut dia lihat mamaknya. Dulu dipikir mamaknya kayak mana? Oh, kayak gini mamak aku, katanya. Kan? Dilihat bapaknya, kumis melintang. Oh, Masya Allah. Enggak nangis, enggak habis-habis nangisnya. Nah, jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, kita nanti begitu keluar dari alam kubur, setelah kita tertidur dalam kesenangan kita bingung. Makanya semua bertanya-tanya, ada apa ini? Kita di mana ini? Orang yang beriman segera menyadarinya. Masya Allah, kita telah berada di alam yang lain. Kita telah masuk ke proses berikutnya, yaitu padang mahsyar. Di situ hati galau, kacau, sakau, bakpao, apa lagi? Pokoknya bercampur-campur hati kita. Nah, bercampur-campur hati kita. Ibu nggak tahu lihat kiri kanan mana istri, istri pun lihat kiri kanan mana suami, nggak ada yang peduli. Entah di mana mereka, wallahu alam. Tapi ustaz, kuburan kita kan berdekat-dekatan, betul. Tapi belum tentu dibangkitkan berdekat-dekatan, kecuali iman yang bisa mengumpulkan. Ibu-ibu yang Allah muliakan. Setelah itu Nabi SAW barulah menceritakan kepada Ummu Salamah bahwa ada golongan orang-orang yang di hari kiamat mereka telanjang walaupun di dunia berpakaian. Maksudnya ini ada tafsiran-tafsiran. Tapi tadi saya katakan di awal, memang zahirnya kita semua telanjang, fisik kita telanjang. Nanti baru diberi pakaian. Jadi bukan telanjang terus-terusan, diberi pakaian. Dan semua berdiri sesuai dengan amalan masing-masing. Yang pernah punya amal saleh dominan, maka dia dilindungi oleh amal salehnya. Makanya ada 7 orang yang dilindungi di hari tidak ada perlindungan. Ya, itu 7 orang itu. Jadi Nabi SAW menyebutkan maksud yang lain. Ada orang-orang golongan yang di dunia berpakaian tapi ditelanjangkan di akhirat. Itu bukan lagi maksud telanjang dengan dilepas baju, karena semua itu semua dapat. Kalau semua itu, kita lihat hadisnya dulu, Ibu, yaitu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Ummu Salamah, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lailata faz'an. Jadi pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terbangun dalam keadaan terkejut. Beliau terperanjat. Rasulullah kalau sudah terperanjat bukan mimpi buruk, tapi terperanjat diberitahukan sesuatu yang menggelesahkan beliau pada umatnya. Dan ada beberapa hadis yang Rasulullah terperanjat. Jadi sedang tidur langsung terloncat terperanjat begitu. Dalam hadis yang lain dari Ummu Maimunah, istri yang lain, itu kan pernah Rasulullah sedang tidur malam tiba-tiba terperanjat dan berkeringat. Dia berkeringat. Lalu Nabi mengatakan, Ya'juj Ma'juj telah melubangi lubang yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain sebesar ini, kata Rasulullah. Jadi dibuat gerakan jari sebesar ini, kata Rasulullah. Jadi lubang yang sudah dilubangi oleh Ya'juj Ma'juj. Terkejut Rasulullah. Jadi ini maksudnya dinampakkan oleh malaikat lubang itu sudah dibuat oleh Ya'juj Ma'juj. Kan Ya'juj Ma'juj itu kan dibuat pembatas oleh Nabi Zulkarnain, itu bainas sadafain. Bainas sadafain ibu, di antara dua gunung. Jadi di sini tinggal orang masyarakat yang sering diganggu oleh Ya'juj Ma'juj, minta bantulah kepada Nabi Zulkarnain untuk menghadang mereka. Jadi Nabi Zulkarnain meminta alat-alat. Dia mengatakan disuruh bawakan ati zubar al-hadid, atina zubar al-hadid, minta besi kita buat jadi cairan, nanti kita campur dengan tembaga. Yang dibuat itu di antara sadafain. Sadafain itu di antara dua ujung gunung. Ini lembah, ini gunung, dua di sini dibuat sampai tidak bisa naik sama sekali Ya'juj Ma'juj untuk menyerang dan mengganggu penduduk ini. Tapi Rasulullah terperanjat karena ternyata sudah berhasil dilubangi. Kata Rasulullah, wailul lil Arab, celakalah orang Arab, celakalah orang Arab. Nah, kenapa Rasulullah menyebut celaka orang Arab kalau Ya'juj Ma'juj keluar? Karena yang dihabisi pertama adalah sumber Islam, yaitu Arab. Kalau Arab sudah lemah, yang lain ikut lemah. Sekarang coba lihat ibu, Islam kan sudah mulai lemah. Kenapa? Kekuatan di sumbernya hilang. Pemerintah Arab Saudi itu malah melakukan kerjasama dengan Amerika, jadi budaknya Amerika. Dengan Israel mereka bermesra-mesra. Dengan Israel Arab Saudi itu bermesra-mesra. Kita masih menghormati karena Makkah dan Madinah berada di sana, ibu. Dan semua Arab sekarang mengalami penurunan keimanan dan akidah. Nah, ini jadi Rasulullah pernah terperanjat dalam beberapa hadis. Begitu-begitu kalau Rasulullah terkejut. Kalau kita terkejut kan ibu, karena mimpi dikejar sama gendut. Nah, gendutnya besar muncul, kita dikejutkan oleh gendut. Atau kadang-kadang dikejar sama suster ngesot. Kita sama suster ngesot pun ikut terperanjat. Padahal kita udah jauh dari dia, masih ngesot-ngesot di belakang jalan lama, itu pun kita takut. Itu kalau kita terperanjat. Tapi Rasulullah tidak. Nah, jadi oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali ini, kata Ummu Salamah, beliau terperanjat di dalam tidurnya. Yaqul, lalu beliau berkata, Subhanallah, Maha suci Allah. Nah, kita ini kalau melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, yang kira-kira kita melihat sesuatu yang membuat hati kita merasa kok bisa kayak gini ya ciptaan Allah, kok bisa kayak gini ya kekurangannya, maka disuruh ucap Subhanallah. Kan? Makanya kan salah satu sunnah kalau pergi jalan-jalan, kalau sedang menanjak disuruh ucap takbir. Sedang naik ke selawah tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa suruh ucap Allahu Akbar ibu? Karena tempat menanjak menunjukkan kekuasaan Allah. Kita ucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mampu membuat gunung yang tinggi. Tapi begitu turun dalam hati ini,
Berarti Allah ada kurangnya ni. Kau enggak dibuat tinggi aja semuanya. Ini berarti Allah ada kurang-kurangnya ni. Kau tiba-tiba enggak cukup tanah untuk buat yang turun. Waktu turun dari Selawat turun, nanti dalam pikiran muncul, ini turun ni berarti enggak cukup tanah Allah buat ni. Di situ disuruh ucap subhanallah, maha suci Allah dari berbagai kekurangan yang kita fikirkan. Maka semua yang nampaknya dalam hati kita kurang, subhanallah. Allah bukan enggak cukup tanah. Kalau dibuat rata semua, enggak ada indahnya. Indah itu kan waktu naik, turun, bukan? Itu indah kan? Pemandangannya indah pas turun ketemu monyet, pas naik ketemu sama Dajjal, kan kemudian turun lagi. Nah, itu indahnya di situ. Bukan Allah enggak mampu. Makanya kita kalau lihat sesuatu yang mengejutkan, yang membuat seakan-akan Allah punya sifat kekurangan, disuruh ucap subhanallah. Ketika kita bercermin, kita lihat, ya Allah, setan apa bukan dalam cermin ni, Ustaz? Disuruh ucap subhanallah. Tadi malam kita lihat kayaknya masih beres ni, tiba-tiba kita lihat kok udah gak beres lagi. Nah, subhanallah, maha suci Allah dari menciptakan hamba dengan kekurangan. Maka Nabi mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Nabi ingin cerita sesuatu yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau difahami oleh orang lain seakan-akan itu kekurangan Allah. Apa kata Rasulullah? Maza anzalallahu minal khazain. Kata Rasulullah, betapa banyak Allah turunkan khazinahnya, ya, betapa banyak Allah turunkan kekayaannya. Wa maza anzala minal fitan, dan begitu banyak pula Allah turunkan ujian. Fitan itu fitnah, jamak dari fitnah, jamaknya fitan. Fitnah itu artinya ujian. Fatana yaftinu, ujian. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Saya sudah pernah mengatakan bahwa orang hari ini memahami bahasa Arab dipikir seperti bahasa Indonesia. Jadi sehingga keluarlah kalimat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu yang al-fitnatu asyaddu minal qat, dalam ayat yang lain al-fitnatu akbaru minal qat. Itu bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kita yang maksud kita fitnah dalam bahasa Indonesia apa? Menginformasikan, memberi kabar tentang sesuatu yang tidak benar, tidak seperti realitanya. Itu yang kita maksud dengan fitnah. Lalu kita bilang sama orang, asal orang sudah mulai fitnah kita bilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya, hati-hati ya. Mana ada fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Fitnah yang paling sakit hati, paling kita dibenci orang, tapi pembunuhan menghabisi orang sampai nggak bisa ngomong, darahnya sudah berceceran, nyawanya terangkat. Mana ada fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Jadi apa juga maksud fitnah dalam Al-Quran? Maksudnya kan itu bicara tentang perang, menghadapi perang dengan orang kafir. Maksud Allah adalah kalau engkau dikuasai oleh orang kafir, engkau tidak mau berperang, maka al-fitnatu akbaru minal qat. Kalau engkau dikuasai, dijajah oleh orang kafir, ujian untukmu lebih hebat daripada sekedar dibunuh di medan perang. Apa maksudnya ibu? Kalau dibunuh medan perang malah surga, syahid dapat pahala. Tapi kalau dikuasai, enggak mau berperang, lalu dikuasai, dijajah, apa yang terjadi? Akidah kita bisa bertukar. Maka coba lihat negara-negara yang dijajah oleh orang kafir ibu, tertukar akidahnya. Spanyol itu dulu orang Islam, ketika dimenangkan, direbut kembali oleh orang kafir, semua orang Spanyol hari ini Kristen. Yang Islam pun tidak kenal lagi agamanya, dan itu neraka. Maka lebih bahaya ujian dijajah daripada engkau melakukan pembunuhan atau perang dengan orang kafir. Itu maksudnya. Datang kita bawa ayat itu, fitnah lebih kejam pembunuhan ya, fitnah lebih kejam. Ini kesalahan kita ibu. Kalau difitnah apa? Ya tinggal klarifikasi saja. Nabi Yusuf kan mengklarifikasi fitnah.
Nabi Yusuf nggak mau ketika dikeluarkan dari penjara disuruh jadi menteri bendahara negara, nggak mau dia. Dia bilang dulu, baru saya mau bersihkan nama saya yang dulu telah diburukkan oleh Zulaikha. Jadi kita kalau kena fitnah disuruh klarifikasi. Ibu difitnah di grup WA, klarifikasi, jangan diam aja. Diam tapi hati mengkerut-kerut, tidur nggak bisa. Klarifikasi saja, tulis apa yang dia katakan tidak benar. Tidak benar saya melakukan itu. Dialah yang telah memfitnah saya. Sebenarnya dialah yang telah merebut suami saya, kata-kata. Kayak gitu, tulis. Contoh. Nah, jadi jangan diam kalau difitnah selama kita benar. Nabi Yusuf aja begitu, makanya Allah ceritakan tentang itu. Setelah dibersihkan nama, baru itu orang-orang tahu. Bukan, sebenarnya orang udah tahu isu-isunya, cuma baru selesai, beres. Zulaikha baru tobat, menyesalinya, ya, dia dengan semua ibu-ibu yang dia bawa untuk memberitahu bahwa Yusuf lah yang telah melakukan kepadanya begini. Itu semuanya dibersihkan nama Yusuf di depan khalayak ramai. Di situ ibu selesai urusan. Sampai akhirnya Zulaikha tak tahu mau buat apa, dia jual bika Ambon. Jadi sudah. Jadi Nabi ingin mengatakan apa? Jadi Nabi mengatakan Allah banyak sekali turunkan khazinahnya, kekayaannya di muka bumi ini, tetapi banyak sekali juga ujian yang menyertai tentang kekayaan Allah itu. Lalu Nabi mengatakan may yuqidu sawahibil hujurat, siapa yang membangunkan pemilik kamar. Maksud pemilik kamar iaitu yuridu azwajahu likai yusalli. Maksud Nabi, ini di tengah malam begini, siapa yang membangunkan istri-istri dari tidurnya supaya mereka salat malam. Jadi Nabi khawatir nanti akan datang zaman suami sudah tidak lagi peduli tentang keluarganya. Nanti kita jelaskan dalam maksudnya. Lalu disitulah Nabi keluarkan kalimat rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Begitu banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Ini hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Jadi ini yang perlu kita fahami, apa maksud Nabi begitu banyak orang yang berpakaian di dunia lalu kemudian ditelanjangkan di akhirat. Nah, ibu yang Allah muliakan, Nabi ini tahu tentang kejadian yang telah berlalu dan kejadian di masa yang akan datang. Makanya Nabi kalau memberitahu sesuatu dengan gaya bahasa yang ringkas, padat, itu agar orang bisa menemukan maksud di balik kalimat itu. Kalau Nabi tidak berterus terang siapa mereka, maka para ulama bisa mengetahui dengan dibantu oleh hadis-hadis yang lain. Nah, ibu yang Allah muliakan, jadi perlu dipahami dulu hadis ini. Yang pertama adalah ketika Nabi mengatakan begitu banyak kekayaan yang Allah turunkan tapi diiringi dengan fitnah, diiringi dengan ujian. Ini maksud Nabi yang pertama. Sebelum kita bahas siapa yang dimaksud Nabi telanjang itu, ini maksud Nabi yang pertama adalah ketika Allah memberi kekayaan pada dunia, dimudahkan urusan dunia, disitulah paling banyak ujian kita dapatkan. Orang dulu ibu ada yang kaya tapi tidak menjadi kehidupan yang merata. Masa sahabat itu yang kaya itu dibilang bisa terhitung dengan jari. Paling yang dikenal dengan kaya cuma Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu yang kaya.
berapa orang cuma, yang lain merata hidup miskin. Apalagi orang muhajirin yang sempat hijrah bersama Nabi itu kan, kemudian mereka buat kemah malah di samping-samping masjid Nabi. Nggak ada rumah, karena rumah sudah ditinggalkan semua di Mekah. Modal pun nggak ada, karena mereka beternak, nggak bawa kambing, nggak bawa apa-apa ke Madinah. Jadi total hanya membawa diri untuk menyelamatkan agama. Jadi banyak orang miskin. Tapi di tengah-tengah kemiskinan mereka di masa Nabi itu, ujian itu nggak banyak yang bisa menggadaikan iman. Malah yang banyak malah pandangan-pandangan atau pemandangan-pemandangan yang meningkatkan iman di tengah-tengah kemiskinan. Jadi nggak banyak yang terjerumus dalam maksiat karena kekayaan. Mereka nggak beli HP, nggak ada anak-anaknya yang disibukkan dengan HP, melihat yang porno, nggak ada. Miskin, dan teknologi sangat tinggal, nggak ada pada waktu itu. Kekayaan mereka paling punya kebun kurma, punya binatang ternak, sibuk dengan itu, ke kebun kurma, panen, salat, habis salat kebun kurma lagi, pas azan masuk lagi, salat lagi, begitu-begitu hidupnya ibu. Nanti puasa, karena nggak banyak makanan, buka puasa kurma, gandum. Makanya Nabi maksud, ketika kekayaan didatangkan Allah, disitulah ujian paling banyak terjadi. Kita yang kan sudah mulai ini ibu, kita ini zaman menuju kiamat, detik-detik menuju kiamat. Tanda-tanda kiamat kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai as'adun nas luqa bin luqa. Dalam satu hadis, tidak akan terjadi kiamat kecuali orang yang paling bahagia adalah Luqa bin Luqa. Ibu kenal sama Luqa bin Luqa? Saya juga enggak kenal. Apa yang dimaksud oleh Nabi ibu? Ternyata Luqa bin Luqa itu dikenal di kalangan murid orang Arab. Itu orang-orang yang bodoh dan kaya. Dia bodoh tapi banyak hartanya. Bodohnya bodoh, tidak bijaksana, tidak mau mikir segala macam, yang penting kaya. Itu tanda-tanda kiamat. Sekarang coba lihat ibu, orang merata kaya, merata kaya. Maksud kaya, melampaui batasan hidup yang dia inginkan. Ada selalu uangnya. Guru-guru dinaikkan gajinya, PNS diberi ini, diberi itu, nanti dikena tunjang ini, kena tunjang itu. Pokoknya peng rata tagay damang. Banyak. Miskin ada, tapi dulu miskin yang banyak, kaya satu dua. Sekarang kaya yang banyak, miskin cuma satu dua. Nampaknya saja kadang-kadang miskin. Pengemis-pengemis itu ibu, kaya-kaya itu, sehari itu 100.000 dapat itu. Tapi coba lihat, fitnahnya banyak sekali. Banyak sekali yang meninggalkan salat karena dibukanya dunia. Semenjak dikenal HP, HP melalaikan orang dari salat. Semenjak dikenalkan dengan televisi, smart TV, macam-macam, orang sibuk dengan itu. Semenjak Allah memberi izin dunia untuk mendapatkan kenderaan dengan berbagai model, merek, dengan keindahan di interiornya, orang duduk dalam mobil, boleh ke sana, boleh ke sini. Cukup banyak orang yang tidak lagi peduli dengan agama, sibuk jalan-jalan ibu. Senin sampai Jumaat itu sudah sibuk di sekolah untuk kena tunjang. Nanti Sabtu Minggu sibuk di sungai, sibuk di depan taman-taman, bawa nasi. Itu salat duha Sabtu Minggu dah nggak ada tu. Senin Kamis nggak ada salat duha karena sibuk di kantor. Sabtu Minggu nggak sempat salat duha, pagi-pagi sudah menuju ke tempat wisata. Kekayaan dibuka oleh Allah. Orang sudah mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam pikiran ibu, buat acara ini, acara itu. Nanti dalam puasa, puasanya jadi nomor 2, bukbernya nomor 1. Masalah puasa, ya nggak penting jaga puasa. Yang penting nanti kita bukber ya, bukber sana, bukber sini, ibu. Sampai sekarang sahur pun sarber, ibu. Rame
yang sahur bareng yuk, sahur bareng. Semuanya sahur bareng. Ngaji nggak ada, kerjanya cuma tidur, baca Quran nggak ada. Tapi waktu sahur bareng semuanya datang. Panggang ini, panggang itu. Lihat, semua orang punya uang, asal diajak untuk kumpul mudah. Tapi untuk agama dia tidak mau pikirkan. Dulu orang mengaji, Ibu, itu duduk di lantai, di sudut-sudut masjid, nggak ada ruangan kayak gini, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, nggak ada. Di sudut-sudut masjid orang dulu mengaji. Dari semenjak tabi'in itu nggak ada, lokal-lokal nggak ada. Jadi ngaji kayak gitu ala kadarnya, kumpul begitu, yang tua muda kumpul. Tapi Masya Allah, keberkahan ilmunya, semua jadi alim semua ya, semuanya jadi alim, taat. Hari ini yang buat pengajian banyak sekali, Ibu. Pengajian sana, pengajian sini. Yang sayangnya keluar dari pengajian nggak berubah-berubah. Waktu ikut pengajian, Masya Allah, pakaian bagus, gamis besar, jilbab besar, pokoknya semua besar-besar. Jadi keluar dari pengajian, kita lihat di pasar, ya Allah, ibu itu kok pakai celana, nggak pakai lagi gamis, jalan-jalan di pasar Impres, jilbabnya sudah dikalungkan ke lehernya. Begitu keadaan. Nah, ibu yang Allah muliakan, itulah yang Nabi khawatirkan. Maka kata Nabi, aku tidak khawatir kalau dunia ini dipersempit, kalian jadi miskin. Aku tidak khawatir, karena orang miskin paling mudah masuk surga kalau dia taat. Yang aku khawatir, antubsata alaikum ad-dunya, ketika Allah hamparkan dunia untukmu. Itu yang aku khawatirkan, engkau mulai melupakan Allah. Dan kita sudah dapat zaman ini banyak sekali yang tidak ingat Allah lagi. Dari 24 jam, berapa lama kita bersama Allah? Paling cuma waktu salat. Selain itu kita nggak nanya tentang kehidupan kita bersama Allah. Dulu ketika di masa Umar bin Abdul Aziz saja, itu masih dijaga betul. Semua rakyat mengikuti pimpinannya orang saleh, Umar bin Abdul Aziz. Rakyatnya asal ketemu nanyanya, tadi malam ada salat tahajud, berapa juz sudah baca Quran, kamu sudah hafal berapa, kamu sudah salat duha, kamu ada sedekah hari ini. Pertanyaannya duduk di mana-mana, itu pertanyaannya di masa Umar bin Abdul Aziz. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Berganti zaman, hari ke hari, orang hari ini nggak nanya lagi. Asal ketemu nanyanya, ada dengar pasar murah, gula dapat 13.500, buruan nih, kejar ya. Ini cuma 2 hari dibuka, semuanya ibu kejar pasar murah hanya untuk membeli gula yang 1.500 dibandingkan harga di toko. Di mana ada minyak kita, minyak kami, semua dikejar, karena itu yang paling murah. Orang bicaranya, kita ketemu, HP baru ya, katanya. HP baru ya, baru beli ya. Ini merek apa? Ini nomor serinya berapa? Ini bisa kamera enggak nih? Oh bisa, kameranya berapa piksel? Itu pembicaraan orang hari ini. Kalau ketemu, bicaranya tentang dunia. Nanti yang laki-laki ketemu sama laki, duduk di kedai kopi, udah beli mobil, dengar-dengar udah beli mobil ya. Beli apa? Avanza berapa? 1,3 atau 1,5? Nah, ada bagnya atau tidak? Semuanya bicara tentang dunia. Nanti diajarkan ini cara ganti bannya begini. Nanti kalau sudah rusak, olinya diganti. Dunia, Masya Allah, orang dunia. Ketemu bicara tentang negaranya, pemerintahannya, siapa kita pilih, kemudian begini, baju terbaru keluar. Lalu dia bilang, ini nanti kita tunggu 20 Ramadan, kita ke serba 35.000. Itu sudah turun barang berbal-bal katanya. Jangan sampai ketinggalan. Makanya ibu orang nggak tarawih, nggak nanya tadi malam ada tarawih, yang ditanya nak ajak berkelab, bak terbal 25.000 nya. Nak ajak bak Cuk Kinan. Katanya. Ibu kenal sama Cuk Kinan? Nggak kenal. Saya tiap hari dengar di radio. Cuk Kinan. Entah siapa Cuk Kinan, saya tak tahu. Yang saya tahu dia cuma buka serba 35.000.
Semua bicara itu. Ya. 20 Ramadan orang nggak bicara lagi kayak mana kita iktikaf, kita kira-kira mau masjid mana, apa yang kita lakukan. Enggak, orang bicaranya gordennya sudah dicuci belum, sudah dicabut, kapan mau dipasang, ada yang dicabut-cabut nggak dipasang-pasang, ada yang dipasang-pasang nggak dicabut-cabut, pokoknya gitu-gitu terus bicaranya ibu. Yang sudah sibuk ya, buat list hari raya ni kuihnya apa, ini dia punya uang untuk beli itu. Kuih sagun yang model mana, model petak-petak atau model membuncit ke atas atau kerucut atau bagaimana, itu dibicarakan detail. Ketemu bicaranya nak tahu apa jo, kacang tojin cukup banget kacangnya, bicaranya masalah kacang tojin, masalah keripet ibu. Kita pesannya berapa kilo, itu Quran udah nggak peduli itu. 20 Ramadan orang hilang dalam masjid. Begitulah Nabi takutkan ketika dunia menguasai pikiran kita. Ya, kita nggak bicara lagi tentang agama, dunia. Jilbab pakai, tapi bicaranya masalah jilbab, bukan masalah keteguhan menjaga agama. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, dan ini sudah terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, Allah turunkan kekayaan, tapi begitu banyak fitnah. Nanti baru di ujungnya Nabi mengatakan tentang ada orang-orang yang ditelanjangkan di akhirat padahal di dunia dulu berpakaian. Nah, apa maksud kalimat ini? Ini kemudian disyarah hadis ini, karena hadis riwayat Bukhari, disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau yang mensyarah maksud Nabi. Jadi maksud Nabi berpakaian di dunia kemudian telanjang di akhirat, itu ada beberapa kemungkinan yang dimaksud Nabi. Yang pertama yaitu secara zahir kalimatnya, dia berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Maksudnya Allah buat dia kembali telanjang di dalam neraka untuk menghadapi siksa karena dulu dia berpakaian di dunia seperti orang telanjang. Itu maksud pertama. Nah, ini syarahnya ada beberapa kemungkinan. Jadi maksud pertama, ada orang-orang yang ditelanjangkan oleh Allah di dalam neraka, dibakar, disiksa. Kita nanti di neraka kira-kira pakai baju atau enggak, ibu? Tidak. Ditelanjangkan, dibakar, disiksa. Yang dibakar dengan baju-bajunya, ada hadis Nabi yang dibakar dengan baju-bajunya, artinya diberi pakaian, yaitu mereka yang pernah di dunia memakai pakaian syuhrah. Man labisa syuhrah, barang siapa yang pernah memakai pakaian syuhrah. Syuhrah itu masyhur, pakai baju supaya dikenal, supaya terkenal. Syuhrah itu baju yang membuat orang memalingkan wajah untuk melihat kita. Jadi bajunya ibu, baju nggak normal, baju aneh. Kita lewat, orang semuanya lihat. Supaya, jadi kalau sekarang ini kita istilahnya untuk membuat orang tertarik, kita buat macam-macam yang aneh-aneh melalui pakaian. Sampai orang hari ini kan bodoh-bodoh, ibu, demi mengharap perhatian orang bodoh-bodoh. Itu di TikTok itu banyak kali orang bodoh demi supaya dilihat orang, pakai baju macam-macam model. Ini syuhrah, dia membuat sesuatu demi mengharap perhatian orang, dan dia dikenal karena kebodohannya itu, keanehannya itu. Orang yang pakai baju berjalan dengan sombong, dengan pakaian yang nggak pernah ada di tempat itu menunjukkan dia akan dibakar. Kata Nabi, Allah akan bakar dia berserta dengan baju-baju kesombongannya. Jadi maksudnya bukan baju yang tidak terbiasa kita lihat, tapi tidak aneh di kelompok lain, bukan itu maksudnya. Misalkan kita dulu jarang lihat orang pakai jubah, sekarang
ada orang misal pulang datang pakai jubah laki-laki misal, pakai jubah. Lalu kita bilang pakaian syuhrah supaya orang lihat. Enggak, itu syuhrah di kita, enggak syuhrah di Arab. Ini memang aneh. Contohnya baju-baju model peragawati, peragawan itu ibu, aneh-aneh baju kan, dibuat dari koran-koran, kemudian roknya kembang ke samping, yang di sini terbelah dua. Pokoknya yang buat aneh-aneh. Termasuklah hati-hati ibu kalau memakai mukena yang menimbulkan perhatian orang banyak yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi mukenanya ibu melayang-layang, jadi sedang salat melayang ke samping kanan. Di sini ada lebar begitu, ni lebar kan. Atau ibu pakai mukena dengan warna yang aneh. Jadi orang semuanya lihat mukena warna pelangi misal. Ibu salat dengan mukena warna pelangi. Orang semuanya lihat, ya ibu, kanging ibunya ni, buka punggung ibunya, misal kata orang. Ya. Kita bangga, lihat saya, kita bangga. Itu dibakar dengan baju-bajunya. Itu syuhrah namanya. Maka hati-hati, fashion yang aneh-aneh, hati-hati. Nah, jadi orang pertama yang dimaksud oleh Nabi adalah yang dulu dia berpakaian seperti orang telanjang, maka nanti ditelanjangkan Allah untuk dibakar di dalam neraka. Dan ini jelas jelas bahwa Nabi telah menyebutkan perempuan-perempuan yang haram masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Siapa mereka ibu? Kelompok yang pertama, nisaun kasiyatun ariyan, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya ketat. Mungkin kalau di tempat pengajian kayak gini kita nggak dapat. Kami kalau ngajar mahasiswa itu pertama masuk di Unimal itu kan berbagai macam model asal mahasiswa, yang dari Medan, dari Riau, Batam, Padang, ibu, orang Aceh. Itu pakaian pertama masuk. Kita bisa tahu bagaimana orang tuanya ketika mereka datang pertama. Baju rok transparan, jilbab transparan, padahal belinya di Paris, tapi transparan. Itu kita pertama sekali itu, dosen-dosen yang soleh-soleh itu, pertama sekali itu dulu yang diingatkan. Gak ada pelajaran dulu tu, dinasihati, pokoknya berbuih-buih mulut kita mengatakan. Karena kita berkuasa, maka kami katakan, kalau masih pakai rok kayak gini, besok gak boleh masuk, saya alpakan 5 kali alpa, kamu tidak lulus. Di situ kekuasaan kita mainkan. Pakaian ibu ketat, dan mereka tak faham bahawa itu dosa. Kenapa? Orang tuanya yang menjadi penyebab. Dan bukan orang Medan saja, anak-anak Aceh ibu, parah. Jangan fikir hebat kali kita Aceh ni. Jangan sibuk-sibuk bangga-banggakan Aceh, lung dari Aceh. Jadi kadang-kadang nanti masuk surga, mereka nanya dari mana? Dari Aceh. Oh Aceh, surga Aceh. Tai kucing itu semuanya itu ibu. Yang menjadi inti adalah ketakwaan. Makanya semua yang berpakaian tapi telanjang, dia dimasukkan ke neraka dalam keadaan telanjang, dibakar oleh Allah. Kemudian orang tuanya diikutkan, digiring ke dalam neraka. Kenapa? Membiarkan anaknya dalam keadaan berpakaian tapi telanjang. Kadang-kadang lucu kan, kita salehah, ikut pengajian tiap sore, tiap pagi ikut. Anak kita seksi. Apakah enggak sadar bahwa anak kita itu yang membawa kita ke neraka? Nanti dia disidang sama Allah. Allah tanya, kenapa kamu pakai baju begini? Bukankah Nabimu telah mengatakan begini dan begini? Dia bilang, benar ya Allah, aku telah bersalah, tapi ibuku tidak pernah melarangnya, ayahku tidak pernah melarangnya. Allah bilang sama malaikat, ambil ayahnya, ambil ibunya, bawa sini. Kenapa engkau enggak pernah larang? Mau bilang apa kita di hadapan Allah? Kalau ibu mengatakan, aku telah larang ya Allah, suamiku yang memarahiku, itu kita bisa lepas.
Kalau kita sudah capek, tapi kata suami, nggak usah macam-macam, biar aja dia kayak gitu, nanti nggak ada jodohnya dia kalau nggak seksi, kata suami. Hati-hati ibu, kita ini berkait dengan apa yang pernah kita didik. Kita kaitannya dengan amal kita sebenarnya. Amal kita adalah mendidik dia, bukan kaitan kita dengan dia, tapi kaitannya kita, tanggungjawab kita mendidik dia. Ternyata enggak kita lakukan. Itu yang membuat kita dimasukkan ke neraka. Gara-gara anak kita berpakaian di dunia tapi telanjang, maka ditelanjangkanlah di akhirat. Ini makna pertama. Makna yang kedua, yaitu ada orang-orang, ini Ibnu Hajar mengatakan makna yang kedua yaitu perempuan yang berpakaian tapi kemudian dia menampakkan auratnya dengan menaikkan kerudungnya di kepalanya. Ini yang dimaksud yang kedua. Jadi ada orang-orang yang ditelanjangkan di akhirat, yaitu ketika pakaian kita bagus, cuma kita lupa bahwa Allah suruh pakai jilbab untuk diturunkan. Makanya Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Turunkanlah jilbab itu sampai menutup ke dada. Aneh ketika orang berprinsip jilbab enggak wajib. Yang wajib cuma pakaian sopan. Kan itu yang dibawa prinsip itu oleh Quraisy Syihab, sehingga si Najwa Syihab enggak mau berjilbab. Kenapa? Abi telah mengatakan bahwa jilbab itu bukan tutup kepala, tapi menutup pandangan laki-laki agar asal laki-laki itu tidak menarik melihat kita. Itu sudah jilbab, kata Abi. Ini yang dibilang sama Najwa, ibu. Makanya mereka enggak berjilbab. Sedangkan Allah mengatakan turunkan al-khumur, yaitu jilbab-jilbabmu turunkan, menutupi dadamu. Maksud diturunkan, ada pakaian, ada kain yang diturunkan. Makanya orang kedua yang akan bermasalah di akhirat nanti, walaupun pakai jubah, pakai gamis, tapi model jilbab pendek sampai menampakkan dadanya, atau dia ikat ke leher, ya, maka dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu yang dimaksud ditelanjangkan, dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermalukan di akhirat itu ya dengan cara begitu, ibu, disiksa. Ya, jadi jangan sampai kita merasa aman. Kita tanya, anak ibu berjilbab? Jilbab Ustaz, alhamdulillah berjilbab anak saya. Tapi pas kita lihat penampilannya, jilbabnya model jilbab ikat, jilbab Alfamart, jilbab Indomaret, ibu. Jilbab Indomaret Alfamart, model ikat ke sini, ibu taruh di sini, masukkan ke dalam baju, model-model bank-bank mana, masukkan kantor pegadaian, masukkan ke sini. Itu semua hati-hatilah. Nabi telah mengatakan dia akan dihinakan oleh Allah. Dihinakan itu yang maksudnya disiksa, karena melawan hukum yang telah ditetapkan Allah. Allah suruh turunkan, lebarkan. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga dari hadis Nabi itu, yang dimaksud adalah yaitu orang-orang yang kehilangan pahala di akhirat. Jadi mereka di dunia berpakaian tapi telanjang di akhirat. Telanjang itu maksudnya kehilangan pahala, enggak ada pahalanya. Padahal di dunia mereka diberi kesempatan untuk mencari pahala, tapi enggak ada. Jadi sama seperti orang telanjang, dulu berpakaian kemudian telanjang. Dulu hidup di dunia diberi kesempatan untuk mencari pahala, ternyata dia enggak ambil, sehingga telanjanglah dia di akhirat. Ini maksud dari hadis ini yang ketiga, kata Ibnu Hajar. Makanya kan ibu-ibu yang Allah muliakan, banyak sekali orang-orang yang ketika di dunia
enggak melakukan amal saleh, yang amal saleh itu sudah dijanji-janjikan akan mendapatkan pahala yang banyak, tapi dia enggak ambil, diberi kesempatan puasa sunnah Senin Kamis, dia enggak mau ambil. Diberi kesempatan Ayyamul Bid, enggak mau dia ambil. Oh, enggak sanggup, okey. Diberi kesempatan pintu yang lain, disuruh sedekah banyak-banyak, dia enggak ambil. Oh, enggak sanggup, okey. Diberi kesempatan yang lain, berbaktilah pada suami, taatlah pada suami. Rupanya itu pun enggak, dia jadi isteri yang nusyud, ya, melawan suami, selingkuh sana sini misal, atau tidak mau melayani suaminya. Enggak mau juga Allah beri jalan-jalan, taubatlah, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Enggak diambil juga, dia sibuk dengan dunia. Di dunia mereka berpakaian lengkap, rumah ada, menutupi diri, kan, berpakaian, tetapi di akhirat telanjang, enggak ada pahalanya, enggak diambilnya. Diberi waktu di dunia, dia lalai. Nah, ini kata Ibnu Hajar, ini yang dimaksud yang ketiga, orang yang telanjang di akhirat padahal di dunia diberi pakaian oleh Allah. Kan kita ini, Ibu, hidup kita kan bagaikan pakaian ini. Kita punya rumah menutupi keadaan kita, kita punya baju menutupi keadaan kita, tapi enggak kita bawa. Kita punya mobil, kita juga menutupi keadaan, enggak kita bawa ke amal saleh. Nah, itu pandangan yang ketiga, maksud yang ketiga. Kemudian maksud berikutnya, ada dua maksud lagi. Jadi kelima-lima ini itu menjadi hal yang dimaksud siapa yang telanjang di dunia, berpakaian di dunia, telanjang di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dan itu bagaikan pakaian untuknya, lalu dia tidak mensyukuri nikmat itu sehingga nikmat itu tidak menjadi pembelanya di akhirat. Dia telanjang. Dulu di dunia dikasih banyak-banyak gaji oleh Allah, tu nikmat. Kita nikmat itu kan, Ibu, bisa nikmat sehat, nikmat badan, nikmat rezeki, kan? Tapi dia enggak membawa nikmat itu kepada ketaatan. Ketika kita diberi nikmat sehat, suami kita sehat, ganteng, tinggi, putih, tapi enggak pernah ke masjid, salat pun bolong-bolong, berarti dia telah berpakaian di dunia, tapi tunggu nanti ditelanjangkan di akhirat. Kita punya harta tapi enggak pernah sedekah, tapi kalau untuk nikmat yang kita anggap menyenangkan kita habis-habisan. Orang enggak mikir. Beli pizza 1 meter, orang enggak mikir berapa pizza 1 meter? 2,5. 2,5, Ibu. Enggak mikir. Begitu anaknya merengek, mak belilah pizza 1 meter nah. Dibelinya 250.000, makan jadi tai, masuk septic tank. Tapi orang yang miskin di samping hidupnya butuh sekali makan, enggak dia kasih, Ibu. Tapi hanya untuk makan nikmat mulut dia berikan. Jadi ini model begini nih, model Allah beri nikmat di dunia tapi dia enggak mensyukurinya. Kecuali seimbang, yang pizza kita beli sedekah pun sebesar itu kekayaan yang diberi kepada Nabi Sulaiman dan Daud, kaya tapi sedekah, masya-Allah. Utsman bin Affan kaya tapi sedekah, masya-Allah. Ya. Itu kalau seandainya kita diberi kenderaan mewah, seharusnya kenderaan itu kita jadikan sebagai ladang amal saleh. Ini beli kenderaan dulu janjinya pas mau beli, katanya supaya bisa tetap jamaah, supaya bisa tetap berjamaah kalau hujan. Sudah beli, begitu hujan, kata istri, abang enggak pergi ke masjid, mobil udah beli itu. Kata si abang, sayang mobilnya baru dicuci tadi, kemarin dulu belinya mau jamaah, ternyata pas jamaah mobilnya yang kita sayangkan. Ini bukti manusia banyak diberi nikmat tapi tidak mensyukurinya. Diberi nikmat rezeki, diberi nikmat badan sehat, enggak banyak amal saleh yang dia lakukan. Ini dia maksudnya berpakaian di dunia, ditelanjangkan di akhirat. Jadi kita ini bagaikan diselimuti oleh pakaian nikmat, tapi nanti
Di akhirat kita hilang nih, hilang. Enggak ada kok nikmat itu lagi. Inilah yang dimaksud dengan telanjang. Maka kan Allah katakan wa qalilum min ibadiya asyakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Sudah, sedikit lagi. Jadi ingat baik-baik ibu, nikmat itu gunakan. Dan jangan komplain Allah ketika Allah sedikit memberi musibah di antara nikmat. Kita ini diberi musibah hanya satu kapal, tapi nikmat satu lautan. Yang musibah kita ingat terus-terusan. Yang nikmat Allah kita tidak ingat-ingat. Ini jangan begitu. Terima saja. Oh, Allah sedang beri ujian, enggak dikasih anak, enggak dikasih suami, enggak dikasih istri. Nikmati dengan tetap husnudzan pada Allah. Kadang-kadang Allah punya rencana lain, nikmat berikutnya untuk kita yang kita tidak sadari. Mungkin saya pernah cerita ibu, ada cerita-cerita yang dibangun ya, bahwa ada seorang yang punya anak perempuan, 3 orang anak perempuan, kerjanya di kampung ya, turun ke sawah, anak perempuannya manis-manis tapi semuanya kerja di sawah, udah boleh, tahulah orang kerja di sawah ibu kan, boleh potan dengan lumpur, kadang-kadang jatuh kena pematang, mukanya duluan jatuh ke sawah, kakinya ke atas, walaupun manis-manis orang kerja di sawah, tahulah kayak mana kan. Jadi orang tuanya ini sudah merasa nih hidup saya ini akan kayak gini terus-terusan nih. Nanti dia sudah membayangkan akan tinggal di kampung, dapat menantu juga orang yang di samping sawah, kerjanya juga di sawah, siang-siang bawa padi, anaknya nanti makin hitam kulit kayak kulit buaya, kan begitu-begitu. Udah terbayang begitu-begitu hidup ibu. Ini sampai tua dia lagi waju-waju enggak berubah-berubah. Akhirnya dia mengalami musibah. Anak gadisnya yang pertama ternyata pada satu hari ditabrak. Jadi ketika ditabrak itu orang tuanya semakin berkeluh kesah, udah miskin, datang turun di sawah, ditabrak lagi. Rupanya nggak bisa ditangani di Lok Semawi, dibawalah ke Banda Aceh. Rupanya di Banda Aceh dirawat oleh seorang dokter. Kebetulan dokternya lajang, dokternya jomblo. Lihat pasien ini manis ini, jatuhlah suntiknya. Karena lihat pasien manis jatuh suntik, kemudian baru jatuh cinta. Dokternya jatuh cinta sama si anak gadis yang dari sawah ini. Anak gadis dari sawah, dari kampung. Anak gadis dari sawah. Setelah sembuh, dibuatlah hubungan komunikasi. Rupanya dokter ini serius. Dilamarlah anak gadis ini dan akhirnya terjadilah pernikahan. Di hari ijab kabul itu, setelah dinikahkan oleh ayahnya, senang sekali ayahnya. Rupanya dapat menantu dokter. Dulu dia pikir tetangganya di sawah, rupanya dapatnya dokter. Saking senangnya ayah ini mengatakan, ya Allah, tabrakkan yang lain semuanya ya Allah, kata dia doa supaya yang dua lagi, yang gadis-gadis dua lagi diminta untuk ditabrakkan lagi. Begitulah kuasa Allah. Makanya ibu kalau ditabrak, berarti Allah ingin melakukan sesuatu. Mungkin nanti ada dokter duda. Kalau yang tadi lajang, ini dokternya duda, pasiennya janda. Masya Allah ibu, udah kena ada di situ. Maka terima ibu, semua nikmat Allah terima. Teruslah bersyukur, syukuri saja. Apa saja Allah beri, syukurilah ya. Okey, yang terakhir, maksud dari telanjang di dunia dan berpakaian di akhirat adalah berpakaian di dunia, telanjang di akhirat adalah karena Nabi tadi mengatakan tentang siapa yang membangunkan isteri-isteri dari tempat tidurnya di malam hari, kan bunyi hadisnya begitu. Nabi khawatir suami tidak lagi peduli dengan isteri. Maka yang dimaksud di sini adalah yaitu adanya hubungan suami isteri yang ternyata hubungan itu tidak membawa kepada kesalehan. Jadi kan kita ini dengan istri dengan suami itu kan disebut oleh Allah pakaian.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isterimu pakaian untukmu dan engkau adalah pakaian untuk isterimu, kata Allah. Kan begitu? Kenapa isteri disebut pakaian, ibu? Dan kenapa suami disebut pakaian? Karena kalau sudah nikah itu saling menutupi. Suami ada cacat, kekurangan, dia nggak bisa baca. Isteri bisa membaca, nggak bisa nulis. Suami bisa nulis, nggak bisa baca. Begitu sudah kawin, ternyata dapat. Akhirnya jadilah bisa baca, bisa tulis. Suami yang baca, istri yang nulis. Sempurna kan? Maka saling tutup nih, menutupi kekurangan. Kan? Kalau sudah nikah, itu kekurangan-kekurangan kita tutupi. Pasti istri yang salihah itu ditanya, Kiban, lakokah Kiban? Katanya. Kan begitu biasanya di ibu arisan tuh kayak gitu nanyanya. Nggak ada nanya bagaimana suamimu, nggak ada. Lakokah Kiban kaji dong. Begitu ceritanya. Ilakoke katanya. Gitu. Itu kalau di dunia arisan, ibu dah. Walaupun menan-menan lakoke, maksudnya, hai menan-menan maksudnya jelek sekali maksudnya kan. Tetapi kok get orang belanja dia kasih tiap-tiap bulan dia kasih. Banyak lagi dikasih lebih 500,000, dipuji-puji ibu suaminya. Menutupi. Suami pun begitu. Inang ke walaupun menan-menan, maksudnya. Jadi maksudnya menan-menan jelek sekali kan. Tapi Masya Allah baik sekali orangnya. Itu saling menutupi. Makanya Allah katakan hubungan suami isteri ini bagaikan pakaian yang saling menutupi. Ternyata yang dimaksud ada model suami isteri berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Kapan terjadi? Ketika keluarga ini tidak berhasil membawa atau melindungi keluarganya menuju ke surga. Suami tidak bisa bawa istri ke dalam surga. Istri malah dijadikan sebagai jembatan dia menuju ke neraka. Jadi ini model-model suami, ibu, yang membiarkan istri dalam maksiat. Istri maksiat, enggak pakai jilbab, duduk di depan rumah, rambut keriting, pendek lagi, berkutu lagi, duduk depan rumah. Ada meja kecil, di atasnya ada teh panas sama kuih unibis. Kan ibu duduk tu sama suaminya. Ini orang lewat-lewat lihat, ya Allah, ibu tu mana rambut mana orang, kata dia. Contoh. Suaminya santai aja, enggak pun dia nasihat, hai kadang enggak pakai jilbab, apa-apaan, enggak ada begitu, santai aja. Inilah nanti ditelanjangkan dua-duanya di akhirat, dipermalukan oleh Allah. Begitu juga istri, membiarkan suami bermaksiat, malah dia suruh suaminya maksiat. Bang, enggak mungkin kita tinggal di rumah kayak gini terus-terusan. Abang gadaikan aja tu SKPNS, kita pinjamlah uang di bank konvensional biar bisa kita buat rumah. Didorongnya suami untuk melakukan maksiat. Inilah model-model nanti ditelanjangkan di akhirat. Jadi kita kan Allah suruh apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Tapi itu enggak terjadi. Ini maksudnya. Maka hati-hatilah punya pasangan hidup yang membawa kita ke neraka. Ibu hati-hati. Oh Ustaz, saya sudah nasihati, tapi dia enggak mau ceraikan saya. Dia itu suka zina, dia itu suka ini, dia enggak mau ceraikan saya sudah minta gugat cerai berkali-kali. Ibu, kalau sudah menghadapi perkara begini, itu enggak ada lain jalan keluarnya. Angkat tangan sama Allah. Angkat tangan sama Allah, doalah semoga Allah mengubah keadaan itu. Oh ibu, udah saya doa Ustaz, udah 70,000 kali udah saya doa, Allah belum rubah dia. Mungkin itu ujian bagi ibu. Tapi kalau udah enggak tahan lagi doanya, yang ke 71,000 ibu doakan, ya Allah napa mati je gedih ya Allah. Sudah. Jadi inilah 5 kelompok orang yang dimaksud telanjang di akhirat walaupun berpakaian di dunia.